minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kedua adalah Ar-Rahman. Ar-Rahman, kita ambil beberapa hal yang akan kita bahas. Yang pertama, pemahamannya adalah contoh ada seseorang perempuan tawanan, kemudian dia mencari anaknya dengan mencoba untuk mengetahui kedekatan anak dan ibunya itu, di mana anaknya biasanya kalau menyusu terhadap ibunya itu punya kedekatan batinnya dan juga kedekatan karakter. Kemudian anak-anak kecil yang ada di situ, yang di dalam penjara, kemudian dia susui semuanya guna untuk mencari mana anak yang sebenarnya milik dirinya. Pada saat dia menyusui anaknya, ya penuh dengan rasa sayang, penuh dengan rasa cinta tentunya, agar dia bisa menemukan mana anak yang sebenarnya milik dia, karena rata-rata masih pada kecil. Namun peristiwa itu kemudian memberikan gambaran kepada Rasulullah SAW dan diingatkan kepada sahabat bahwa ketahuilah, ketika seorang perempuan tawanan tersebut menyusui anak-anak kecil tadi dengan kasih sayang, dia tidak memilah dan memilih terhadap siapa dia menyusui dan memberikan terhadap air susunya kepada anak-anak itu. Ketahuilah bahwa Allah lebih sayang, masih lebih sayang daripada hambanya yang sayang terhadap anaknya dengan memberikan air susunya tadi kepada semua anak-anak kecil tadi. Allah jauh lebih sayang. Riwayat Bukhari. Kemudian yang kedua adalah sifat Ar-Rahman. Memiliki pemahaman ialah ketika zaman Nabi Nuh terjadi banjir, ada seorang ibu yang rela menggendong anaknya sampai diangkat di atas pundaknya. Kemudian karena banjirnya semakin tinggi, dia gendong di atas pundak, dia naikkan di atas kepalanya sampai ibunya yang tenggelam terlebih dahulu. Dan kemudian karena banjir tidak kunjung surut, akhirnya keduanya pun tenggelam dalam banjir yang begitu besar. Karena rasa sayang orang tua ialah ibu terhadap anaknya untuk menyelamatkan dirinya, tetap dikorbankan untuk membuat anaknya bisa selamat, walaupun pada akhirnya dua-duanya tidak selamat. Hal ini memberikan kita petunjuk bahwa Allah jauh lebih sayang dibandingkan seorang ibu yang ingin menyelamatkan anaknya dari peristiwa banjir di saat zaman Nabi Nuh. Kemudian ialah ketika Nabi sendiri, Rasulullah SAW, menggendong terhadap Hasan dan Husain. Nabi berdoa, Allahumma irhamhuma farhamhuma wa anta arhamur rahim. Karena rasa sayangnya Nabi yang tidak terbatas dalam Riwayat Bukhari. Namun sudah pasti bahwa kalau kita melihat sejarah dari kisahnya Hasan dan Husain, sekalipun beliau adalah sosok cucu yang paling tersayang, yang sangat disayangi oleh Rasulullah SAW, namun akhir hayatnya mendapati kisah yang sangat memilukan. Tapi dalam hal ini bahwa rasa sayang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW kepada Hasan dan Husain karena menjadi anak dari putrinya sendiri, maka ketahuilah bahwa Allah jauh lebih sayang terhadap orang-orang iman dan terhadap penduduk dunia. Maka sifat Rahman itu mengandung 5 makna. Yang pertama adalah Ar-Riqah, artinya lembut, tidak mau menyakiti. Yang kedua, Asy-Syafaqah, rasa belas kasih. Kemudian yang ketiga adalah Al-Hannan, di mana Allah sangat menyayangi sehingga tidak mungkin membiarkan yang disayanginya mendapatkan hal-hal yang buruk. Kemudian yang keempat adalah Al-Ataf, ialah perhatian penuh. Dan yang kelima adalah Ar-Ra'fah, belas kasih dan ada menghormat kedudukan. Sebagaimana Nabi ketika dilapori orang yang datang ke rumahnya, kemudian seseorang ini diinformasikan bahwa dirinya adalah pribadi yang kurang baik, pribadi yang notabene jelek bisa dibilang. Namun ketika dia datang kepada Rasulullah SAW, kemudian bertemu dengan Rasulullah, beliau tetap berbicara dengan lemah lembut. Nah, ini namanya adalah Ra'fah. Meskipun sebenarnya pantas diperlakukan tidak baik, namun Nabi tetaplah bersikap baik. Allah juga begitu.
pada orang-orang yang maksiat sebenarnya umpama Allah menyiksa sudah semestinya, namun Allah tetap memberi kesempatan untuk menerima taubatnya. Seorang ulama Yahya bin Mu'ad ketika ditanya, "Kaifa asbahta?" Dia menjawab, "Baina nikmatani khair, mansyurin wa syarru masturah." Ketika beliau ditanyai tentang bagaimanakah keadaanmu di pagi ini, beliau menjawab, "Keseharianku di antara dua hal, dua nikmat. Yang pertama, khairul mansyur, kebaikan yang disebar, diberikan kepada semuanya, tidak pilih-pilih. Yang kedua, syarrul mastur, di mana kejelekan yang ditutup-tutupi. Karena kalau kejelekan enggak ditutup oleh Allah, rusaklah dunia ini. Tidak ada orang yang mau saling bersalaman. Tidak ada orang yang mau saling menunjukkan kebaikannya, karena saling mengetahui kejelekannya. Sehingga kalaupun jelek di mata kita, maka hormat kita adalah dengan di mana Allah tidak membeberkan rahasia satu dengan yang lain, dengan Allah membuat seseorang bisa menutupi kesalahan satu dengan yang lainnya. Dan ini adalah sebuah kesyukuran. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Kemudian yang ketiga adalah Ar-Rahim. Dari tiga nama ini, Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, kalau kita memahami betul-betul kefadilannya, luar biasa. Contoh, ada seorang tabi'in pada tahun 113 Hijriah, yaitu Laits bin Sa'id. Dia datang ke Mekah. Pada saat itu gerhana matahari, namun gerhana setelah asar. Waktu itu ada ulama namanya Ibnul Munkadir. Lalu dia Laits bin Sa'id ini usul, kenapa kita tidak sholat gerhana? Kepada beliau, kenapa kita tidak sholat gerhana? Kepada Ibnul Munkadir. Lalu ulama Ibnul Munkadir mengatakan nanti setelah asar. Lalu Laits bin Sa'id naik ke atas gunung Jabal Kubais, di dekat gunung Sofa dia naik. Ini maunya bukan sholat, tapi berdoa kepada Allah. Ternyata di situ sudah ada orang yang lebih duluan. Orang ini berdoa dengan memanggil tiga nama ini. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahman, ya Rahim, ya Rahim, ya Arhamur Rahimin. Lalu Laits ini terharu, akhirnya ikut mengamini. Orang ini berdoa, ini jami'un, fata'imni, wa inni uryanun, faksuni. Tidak lama kemudian di sebelahnya sudah ada keranjang yang isinya anggur dan berdoa, ya Allah, saya enggak punya pakaian, berilah saya baju. Tiba-tiba di atas keranjangnya itu ada baju. Kemudian Laits mendekati orang itu, saya minta bagian karena saya tadi ikut amin. Akhirnya dikasih anggur. Mau dikasih kain, tadi enggak mau karena sudah punya. Lalu orang ini turun sampai di pasar, lalu ganti baju yang lama masih dibawa. Kemudian ada orang yang lewat ngomong, "Iksuni ya ibna binti Rasulullah." Berilah aku pakaian wahai cucu Nabi. Dan ternyata orang yang di atas tadi adalah cucunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya setelah orang itu lewat, oleh Laits ditanya, "Siapa yang memberimu pakaian itu?" Itu adalah Ja'far bin Muhammad bin Ali bin Husain bin Ali. Ini contoh tiga nama itu sangat mustajab. Cerita Bapak Haji Nur Hasan, setelah berdoa wadah asalnya kosong, setelah doa ada isinya. Seperti ini bukan pakai jin, ini namanya karomah. Kalau mau seperti ini syaratnya ada dua, ibadah kenceng, tirakat banter. Ibadahnya kenceng, tirakatnya banter. Mari kita amati perbedaan Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman itu lebih sangat sayangnya daripada Ar-Rahim. Asyaddu muballaghatu minar Rahim. Yang kedua, Ar-Rahman ini menunjukkan sifat zatnya Allah. Zatnya Allah. Meskipun orang itu menentang, oleh Allah tetap diberi, dikasih, diberikan nafas dan kehidupan. Bahkan dunia ini sepanjang sejarah, orang yang paling kaya itu umumnya orang yang tidak beriman, orang kafir. Kalau dalam sejarah yang menjadi raja dunia itu ada 4 orang. Yang 2 orang iman dan yang 2 adalah orang yang tidak beriman. Ialah Nabi Sulaiman dan Dzulqarnain. Kemudian yang tidak beriman, Raja Namrud dan Bukhtanasor. Kemudian yang ketiga adalah Ar-Rahman, khusus Allah yang boleh menyandang nama ini.
Karena kalau manusia, nggak mungkin. Apa ada orang yang mengasihi pada orang yang memusuhi? Umumnya kalau ada kesempatan membalas, pasti membalas. Kalau Ar-Rahim, boleh seperti Nabi dikatakan oleh Allah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minin raufur rahim. At-Taubah ayat 128. Sungguh telah datang kepada kalian utusan dari golongan kalian yang mulia, yang merawat terhadap kalian, yang semangat terhadap kalian, yang cinta terhadap kalian, dan juga khususnya kepada orang-orang iman. Sayang dan sangat sayang dan menyayangi. Apalagi di akhirat, dengan Ar-Rahim ini akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Dan Ar-Rahim terkhusus hanya terhadap orang-orang iman, dimasukkan ke dalam surganya Allah. Tetapi kalau dalam Ar-Rahman, itu ya untuk orang iman dan orang-orang yang tidak beriman, semuanya diberikan. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Namun Ar-Rahim khusus terhadap orang-orang iman akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi athhaba al-hazan, inna rabbana laghafurun syakur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan bahasan keempat, ialah Al-Malik. Kami mendoakan semoga kita beserta keluarga, juga tetangga kita yang dekat maupun jauh, semoga Allah senantiasa memberikan keamanan, keselamatan, dan keberkahan, sehingga kita bisa beribadah kepada Allah dengan aman, selamat, lancar, dan barokah, dan menetapi ibadah sampai husnul khatimah. Allahumma amin. Al-Malik. Dalam Al-Quran ada 3 nama, ialah Al-Malik, surah Al-Mu'minun ayat 116, kemudian Al-Malik, surat Al-Fatihah, dan yang ketiga adalah Al-Qamar ayat 55, Inda Maliki, Inda Malikin, Inda Malikin, surah Al-Qamar ayat 55. Al-Malik ini mewakili makna Al-Malik dan Malik. Dzul Malik Tam, yang mempunyai kerajaan atau kekuasaan yang sempurna, berbeda dengan rajanya manusia, di mana kekuasaannya tidak sempurna. Kalau Allah itu kerajaannya adalah sangat sempurna. Makanya tidak boleh orang menggunakan nama Malikil Mulki atau nama bahasa lain yang maknanya sama seperti itu. Contohnya Sahan Sah, yang artinya Maharaja Diraja. Karena Al-Malik itu kekuasaan yang sempurna, makanya esok di hari kiamat Allah akan bertanya tentang kesempurnaan dan membuktikan bahwa Allah adalah Malik Tam, raja yang sempurna. Allah menanyakan besok di hadapan para raja-raja dengan bertanya, aina mulukul ard, di manakah raja-raja kalian sewaktu hidup di bumi dahulu? Di manakah raja-raja kalian, kekuasaan kalian ketika dulu hidup di bumi? Dan saat itu tentunya hamba tidak akan bisa untuk menjawab hal itu. Seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW sendiri dalam meyakini kekuasaan Allah, walaupun dalam posisi